Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan doa surat Al-Fatihah ini menjadi pembuka hati kita semuanya, dengan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya, yang sudah terbuka diberikan keberkahan dan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya dalam proses pembelajaran baik di pesantren ataupun di sekolah, agar mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Waliqadha'i hajatina wa hajatikum tukunna min hawaji dunya wal akhirah bijail kurna bijaya abika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya'i wal ulamail amilin mu'alifil kutubilati ta'alamnaha wa alamnaha wa nasana satana di abdika la fakir abina ka jumlah sadusi wa ya'bidin ini aja sitin yang sih Gopal numanta qabalam bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al nas'alu kal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin sayul lailul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tazakkura wa tadhkira wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardhatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang lanjutannya, yaitu babu taukidi, babu bayani taukidi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani taukidi utawi iki iku bab mertelaaken taukid. Taukid itu artinya mengukuhkan atau istilahnya menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh si mutakalim
si pembicara itu namanya taukid. Mengulang kembali lafaz yang sudah diungkapkan oleh si mutakalim kepada si pembicara, ya. Nanti taukid itu ada dua macam, ada taukid lafdi dan ada taukid maknawi. Lah kalau makanya dalam bahasa itu at-taqwiyah, menguatkan. Lah sekarang kalau taukid lafdi, kata Ki Musonib akan dibahas dalam nadoman bait paling terakhir. Bahasanya itu wasayati al-kalamu alaihi. Artinya taukid lafdi itu adalah mengulang lafaz yang pertama, mengulang lafaz yang pertama binafsihi dengan zatiah lafaz itu sendiri. Contoh, saya ngomong kepada kalian semuanya, wahai kalian semuanya, jaa Zaidun, Zaidun, jaa Zaidun, Zaidun, telah datang si Zaid, ya si Zaid, gitu. Zaid yang kedua adalah menguatkan kata Zaid yang pertama. Maka yang namanya Zaid lafaz kedua itu disebutnya bahasanya muakid. Muakid, ya. Muakid itu yang menguatkan. Muakid itu isim fa'il yang menguatkan. Oh, yang menguatkan yang mana? Ya, yang menguatkan yang muakad, yaitu Zaid yang pertama. Ketika mengucapkan jaa Zaidun, Zaidun, ya, itu namanya taukid lafdi. Oke, itu barangkali penjelasannya. Taukid terbagi dua bagian, ada taukid lafdi dan ada taukid maknawi. Lah sekarang taukid atau dengan binafsi, ya maaf. Taukid lafdi itu adalah mengulang lafaz yang pertama binafsi dengan lafaz itu sendiri. Saya mengulang kata Zaid yang pertama dengan Zaid yang kedua, ya. Berarti Zaid yang kedua itu adalah merupakan Zaid yang pertama. Itu namanya binafsihi. Di dalamnya ada kata binafsi. Terus au bi muradifihi, au bi muradifihi, ya. Au bi muradifihi, ataupun dengan lafaz yang menunggal maknanya dengan lafaz itu sendiri, yang punya arti dengan lafaz itu sendiri. Misalkan si Zaid itu punya landian apa ya? Landiannya al-faruq gitu, si pembeda lah. Zaidun, jaa Zaidun al-faruq, yo al-faruq gitu. Yo si Zaid al-faruq. Berarti al-faruq yang kedua itu merupakan penguat daripada yang pertama. Karena al-faruq itu memiliki makna kepada si Zaid itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan au bi muradifi. Ada ya kata yang di sarahnya itu. Oke? Lanjut, paham? Ngertos enggak? Nah, kalau lafaz yang kedua disebut lafaz yang kedua disebut istilahnya apa? Muakid. Kalau lafaz yang pertama disebut muakad, yang dikukuhkan atau yang dikuatkan. Oke, lanjut. Wal maknawi utawi taukid ing dalam munggu makna, utawi taukid ing dalam munggu makna iku tabiun lafaz kang anut, lafaz kang manut. Yuksodu kang den sejak bihi kelapan tabi, kelawan lapad yang anut itu apa itu? Kaunul matbu, keberadaannya si matbu. Taukid manawi adalah isim yang mengikuti
kepada matbu, untuk diketahui keberadaan si matbu. Contoh tadi, keberadaan datangnya si Zaid, si Zaid sendiri dengan si Zaid sendiri ya, itu ala dhahiri ingatase tampake matbu, keberadaan kejelasan si matbu yang diikuti, atau tadi bahasanya muakad ya, untuk diketahui keberadaan muakad. Wayah tasu bil ismi, yang namanya taukid itu khusus untuk kalimat isim ya, tidak terjadi pada kalimat selain isim. Apa itu? Kalimat fiil dan huruf. Oke, kama asaro ilahi biqauli, seperti yang diungkapkan oleh Kinadim itu sendiri, yaitu dengan kalimat wajaizun fil ismi ayyu'a kada fayat ba'u al muakidu muakada fi aujuhil i'rabi wa ta'rifi la munakarin pa'an muakidin khala walabdul masurupihi arbaun nafsun wa ainun summako lun ajma'u wa ghairuha tawabiun li ajma'a min wa abta'u wa absa'u kaja'a zaidun nafsu wa kul ara jaisal amiri lahu ta'akhara wa tubtubi ajma'ina ta'ina wa intu akid kilmatan a'adtaha bilabdiha kakaulikan taha. Oke, itu jadi boleh fil ismi dalam kalimat isim ya. Apa itu yang boleh? Yang boleh itu membuat taukid. Ayu akada ditaukidi, kalimat isim itu boleh ditaukidi ya. Kalimat isim itu boleh ditaukidi. Lo bagaimana caranya? Caranya payat ba'u al muakidu muakada, ikutkan muakid isim yang naukidi. Isim yang naukidi berarti lafadz yang keberapa? Lafadz yang menjadi apa? Maka ikutkanlah al muakidu isim yang naukidi anu nguatkeun, berarti taukid menguatkan pada muakad ya, lafadz yang ditaukidi. Boleh dengan cara isim yang ditaukidi itu mengikuti pada muakadnya, pada lafadz yang ditaukidinya. Awas ya, jaa zaidun, lafadz zaidun adalah muakad, zaidun pertama. Dalam segi apanya mengikutinya itu tentu ada titiknya, yaitu fi aujuhil i'rabi ing dalam pirang-pirang wajahe i'rab, ing dalam pirang-pirang wajahe i'rab. Lo apa saja wajah i'rab itu dalam kalimat isim? I'rab dalam kalimat isim ada berapa?
I'rab dalam kalimat isim ada berapa? Ada 3. Yang pertama i'rab rofa, ya. Yang kedua i'rab, yang ketiga i'rab jazm tidak terjadi pada kalimat isim. Ya, tidak ada isim dibaca jazm kecuali kalau fiil. Lam yaf'al, oh lamnya dibaca jazm dengan sukun, ya. Atau lam yarmi, asalnya yarmiu, ianya dibuang. Kenapa dibuang? Karena dijajemkan. Dengan apa? Dengan lam. Yarmi, nggak ada ianya, asalnya romaya, ya. Romaya, Roma, fi'il mudhari'nya yarmi, kemudian masuki huruf lam, lam yarmi. Itu kenapa? Karena lafaz atau kalimat yang ada huruf ilatnya, maka jazmnya itu dengan cara membuang sukun, ya, dengan cara membuang sukun. Ciri jazmnya yaitu dibaca dibuang huruf ilatnya. Paham nggak? Paham nggak? Oke, fokus. Yang kedua, ciri jazmnya itu yang pertama dibaca sukun. Contoh yansuru, itu dibaca huruf akhirnya dibaca apa? Ro-nya dibaca apa? Ropa. Ropanya dengan apa? Doma, ya. Yansuru, kemudian masuki amil jawazim yaitu lam. Lam yansur, maka ciri jazmnya itu dengan sukun. Awas, pahami. Yang kedua, yang namanya jazm itu dibaca dengan cara pembuangan. Pertama dengan pembuangan huruf elat. Roma, ya, Roma, asalnya romaya. Kemudian buat fi'il mudhari' yarmi, asalnya yarmiu, ada domahnya. Kemudian masuki lam jawazim, lam yarmi, dibuang ianya. Paham nggak? Nggak usah ditulis ya, nggak usah ya. Paham nggak? Pokoknya lampilnya ya dibuang ianya. Yarmi, nggak apa usah. Contoh yang lain, goza, asalnya gozawa, ada huruf elatnya enggak? Ada. Kemudian kita buat fi'il mudhari'. Yag, asalnya yagzuwu, ya, dibaca rofa, yagzuwu. Kemudian tapi enggak ditampakkan. Kemudian masuki lam jawazim yang membaca jazm kepada fi'il mudhari'. Lam yagzu, cara menulis wawunya dibuang. Paham ya? Jangan jagju, wawunya dibuang. Yagzu, lam yagzu, ketika kemasukan amil jawazim. Itu yang pertama, pembuangan apa? Huruf elat. Contoh yang lain, huruf ilat itu ada berapa? Ada 3. 1 alif, 2 3 iya. Sekarang contoh yang pakai alif. Khosa, khosia, ya, dibuang. Yahsa, ya. Ayat Al-Quran itu ada. Wal yahsalladzina law taraku, ada wal yahsa ya. Lah itu lamnya lam amil, lam jawazim. Wal yahsa, asalnya khosia, ya, dibuang alifnya. Lam yahsa, enggak pakai rengkol, enggak pakai rengkol alif. Itu berarti pembuangan huruf elat. 1. Yang kedua, jazmnya itu dengan cara pembuangan huruf nun pada kalimat fiil ketika rofanya itu menetapkan nun, ya. Jazmnya itu pada kalimat fiil
dengan cara pembuangan. Ketika ropanya itu menetapkan huruf nun, berarti pada fiil apa itu? Pada fiil apa coba? Fiil home sah. Aduh, fiil af'alul hamsah. Fiil yang 5 bunyinya apa? Af'alul hamsah bunyinya apa coba? Hah? Bunyinya af'alul hamsah apa? Yap alani, tab alani, yap aluna, tab aluna, tab alina. Lah itu adalah subutun nun, berarti itu namanya i'rabnya ropa. Kenapa ropa? Karena fi'il mudhari af'alul hamsah. Ya. Lah nanti kalau dibaca jazm af'alul hamsah itu dengan cara membuang huruf nun. Ayo, lam yap ulangi, af'alul hamsah apa aja? Yap. Af'alul hamsah apa aja? Saya nggak bahas spidol. Yap alani, ya. Tab alani, yap aluna, tab aluna, tab alina. Hadirkan amil jawazimnya. Maka nanti yap alani itu ketika ropa, tapi ketika dihadirkan amil jawazim berupa lam, berarti bunyinya dibuang huruf nunnya. Ayo ulangi, lam yap ala, lam ala, lam alu, lam alu, lam ali. Buang huruf nunnya. Itu adalah jazm dengan huruf lam. Ada yang merintah jazm. Paham nggak? Oke. Harus enggak? Masuk nggak? Masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, kunci baik-baik. Oke. Kita sedang membahas taukid. Tadi itu apa sih? Kan ngomong ke naon sih? Hah? Oh, fi aujuhil i'rab. Jadi ketika muakadnya dibaca ropa, maka taukidnya juga dibaca ropa. Itu isi bunyinya fi ropi ingkana marfu'an, wa fi nasbi ingkana mansuban. Ada nggak? Wa fil hobdi ingkana mahfudon. Ya, kalau nanti muakadnya dibaca hopad, maka taukidnya juga dibaca hopad. Kartos tuh. Sayang nggak bawa spidol sih. Demikian pula di dalam masalah i'rab pun, yaitu di dalam masalah ma'rifat. Wa ta'rifilan ma'rifat, wa ta'rifilan ma'rifatakan, wa ta'rifilan ma'rifatakan, wa ta'rifilan ma'rifatakan. La munakarin ora isim kang den nakirohaken. La munakarin ora isim kang den nakirohaken. Ora isim kang den nakirohaken. Loh kok kenapa? Karena lafadz yang ditaukidi itu semuanya ma'rifat, semuanya isim ma'rifat. Ya, fala tatabi al munakaro, maka tidak boleh mengikuti kepada lafadz yang kepada isim yang dinakirohkan, kepada isim yang dinakirohkan, tidak boleh. Hola kang sepi opo munakaron. Begitu.
Hala kang sepi apa munakaron. Hala kang sepi munakaron. Sapi munakaron. An muakidin saking lapad kang den taukidi khola kang sepi opo munakaron. Oke. Sekarang lanjutan bait berikutnya. Walabduhul masuru fihi arba'u nafsun wa ainun summa kullun ajma'u. Walabdu utawi lafade taukid. Sekarang ada alatnya. Walabdu utawi lafade taukid. Lafad jang naukidkeun. Walabdu utawi lafad kang naukidi al masuru kang masur fi ing dalam taukid lafad yang suka digunakan dalam menguatkan kalimat iku arbaun ana papat. Iku arbaun ana papat. Iku arbaun ana papat. Rupane nafsun lafad nafsun. Nafsun lan lapad nafsun wa ainun lan lafad ainun. Summa kulun nului lafad kulun. Ajma'u lan lafad ajma'u. Jadi lafad yang untuk membuat taukid itu ada 4. Pertama lafad nafsun, yang kedua ainun, yang ketiga kulun, yang keempat lafad ajma'u. Catatan wal ulani di tengah sejajar. Ada wal ulani utawi lapad awal kang loro, yaitu lapad apa? Nafsun dan lafad ainun. Ya. Yu akadu den gawe taukid bihi ma kelawan lapad nafsun dan ainun li raf'il majaji krana ngilangaken majaj atau kedua atau krono ngilangaken majaj. Jadi tujuannya begini, sayang bager, lapad nafsun dan lapad ainun ya itu dibuat taukid karena fungsinya untuk menghilangkan majaj. Artinya majaj itu apa? Kiasan, daya istilah sindiran gitu lah. Contohnya begini, jaa jaidun nafsuhu. Jaa wis teka sopo jaidun ki jaid nafsu hu. Sinnya dibaca apa? Halo, sinnya dibaca apa? Nafsu ropa. Kenapa ropa? Karena mengikuti lapad zaidun ya, enggak nafsa. Kecuali kalau gini, ro'a itu zaidan nafsaha. Paham nggak? Jadi karena dibaca nasab, maka tadi fi aujuhil i'rabi. Lihat wajah i'rabna. Marartu bi zaidin nafsihi. Tidak nafsa, tidak nafsu. Ya. Oke? Lah tujuannya apa? Lapad ainun dan nafsun. Itu tujuannya untuk menghilangkan kiasan. Jadi yang datang itu jelas bukan wakilnya, bukan menterinya, tetapi langsung presidennya yang datang. Paham nggak? Hei, halo, paham nggak? Jadi datia si jaidnya yang datang, tidak dibuat kiasan. Oke, lanjut. Ini karena saya nggak ada spidol, jadi nggak saya tulis lah. Kamu bayangkan saja.
wal akhirani lan utawi lapad loro kang akhir berarti lapad apa? Halo, lapad kulun dan lapad ajma'u namanya akhirani. Iku yu'akadu den gawe taukid bihima kelawan lapad kulun lan ajma'u, bihima kelawan kulun lan ajma'u, atau akhiro ini bisa lah tujuannya apa? Lil ihatoti krono ngeliputi atau mencakup atau sumarambah wasumuli lan sumarambah wasumuli lan sumarambah lidzalika maring mengkono-mengkono ayu akada lidzalika maring mengkono-mengkono ayu akada. Oleh karena itu nanti gini, layu akadu ora kena den taukidi, layu akadu ora kena den taukidi bihima dengan lafad kullun ajma'u illa ma kecuali lafad lahu kedua ma ajaun pirang-pirang juj yan pasilu kang dadi kepisah opo ba'duha bagiane juj an ba'din saking bagian liane, an ba'din saking bagian liane, hakikatan ing dalam hakikate, wa huwa utawi ma iku dohirun pertelo nampak jelas. Alhamdulillah canggih. Wa huwa utawi hukum, wa hukman ilan ing dalam, wa huwa utawi hukum ma yasihu ma lapad yasihu kang sah. Nah alhamdulillah bagir teh mana kawan. Allahu akbar. Setia ya. Tadi mana leungit mayasihu ayyakuna al hukmu sabitan, kecuali nanti atau secara hukumnya yaitu lafad yang adanya hukum itu menetapkan kepada sebagian yang lainnya, aja'ahu mangka nyukupi duna ba'din tanpa sebagainya. Contoh istaroitu al abda, istaroitu tuku sopo ingsun, istaroitu tuku sopo ingsun al abda ing hamba. Ayo lapad ini dibaca apa? Kula, kulu, kuli. Halo Istaraitu saya beli al abda ing hamba, al abda ing hamba. Kul la lu li la pinter ngerti berarti ini namanya apa? Muakad gitu. Yang ini muakid gitu. Nah istilah itu namanya kan enak kayak istilahnya itu. Jadi umumnya membuat taukid manawi nih, taukid manawi ada 4. Taukid manawi itu satu dengan nafsu, nafsu. Yang kedua ainun. Yang ketiga hulun. Yang keempat ajma'u. Bas itulah ajma'u.
Jadi ini yang contoh ini adalah menetapkan hukum bahwa saya itu membeli kepada hamba kullahu seluruhnya, ya celikna, ya matana, ya irungna, kabeh, termasuk di dalamnya adalah selempakna, disampaikan kami. Ya, beli kabeh, menetapkan hukum kepada wa ilam yan fasil. Sekarang kalau terpisahkan ba'dua sebagiannya dari sebagian yang lainnya hakikatan, lakin yan fasilu hukman, tetapi secara hukumnya terpisahkan, li jawajin krono wenang ayastaria yen tatuku sapa siwa nafsahu nispahu. Ada kalimat nispahu, ada nispahu separone si hamba geus rek meuli ceulina bae urang mah, atawa rek meuli tina bujal kaluhurungkul handapna meuli beuli gitu. Duna nisbi, tidak sebagian yang lainnya itu. Oke. Dari bait itu dapat disimpulkan bahwa lafaz yang masyhur untuk dibuat taukid maknawi ada 4. 1 nafsun, 2 ainun, 3 kulun, 4 ajma'u. Lanjut bait berikutnya. Wa ghairu utawi liyane arbaun iku tawabiun pirang-pirang kang anut li ajma'a maring lapad ajma'a. Apa isinya? Min ak ta'u, saking lapad ak ta'u. Ada? Oke, wa abta'u lan lapad abta'u. Kemudian wa absa'u lan lapad absa'u. Oke, itu. Ayo kita artikan. Paling bawah, summa bayana nuli martelakan, dipotong-potong pocel-pocel biar lebih cepat. Yang penting paham, kamu memahaminya. Summa bayana nuli martelakan sapa musonib zalikal ghairo ing lapad ghairo. Di dalam nadoman ada lapad dua ghairua. Nah, dikendaki oleh dijelaskan oleh kimusonib bi qauli kelawan dawane kimusonib min ak tau saing lapad ak tau. Artinya apa ak tau? Wa huwa utawi lapad ak tau ada. Oke, lanjut. Kalau ada bising leungit maksudna mah. Wa huwa utawi lapad ak tau iku min takat ta'a. Takat ta'a takat ta'a lafad takat ta'a al jildu, ya, takat ta'a fil madi lafad kang ngumpul, takat ta'a kang ngumpul opo al jildu kulit. Ida istama ing dalam nalikane kumpul opo, ida istama ing dalam nalikane kumpul opo jildu. Gitu. Jadi akta'a itu memiliki arti kumpul, sarwa berarti jeung lapad ajma'a kumpul, ya. Oke. Jadi lapad akta'u itu lapad yang diikutkan kepada lapad mau. Diberikan contoh yaitu takat ta'al jildu idza ijtama'a. Lanjut lapad yang kedua yang mengikuti kepada lapad ajma'u yaitu wa'ab ta'u. Apa sih abta'u? Wa wa utai lapad abta'u iku minal bat'i, saking lafad bat'i. Wa huwa utawi bat'i iku tulul unuki
tulul unuki dawa gulune. Tulul unuki dawa gulune. Panjang beheungna naon? Hah? Anu panjang beheungna naon? Jarapah naon deui? Angsa, onta, itu namanya tulul unuki. Ya, sing mana aya nu panjang beheungna eta ngaranna tulul unuki. Aya nu panjang? Nu penting ulah panjang leungeun. Kan jawab panjang tangan apa? Hah? Tangan panjang apa? Maling, tak benar. Bising teh tulul yadi. Bising tulul yadi. Kan babasan di dalam Sunda itu banyak ya. Ada istilah tulul yadi apa? Panjang leungeun, pondok lengkah. Naon pondok lengkah? Awe mah pondok lengkah. Berarti perjalanan hirupna pendek singkat perempuan itu gitu. Ya. Saeutik-saeutik kawin geus cita-citanya putus. Jadi memilih putus cita, melanjutkan cinta. Lanjut. Wa absou naon? Baso. Wa absou. Ini lapad yang mengikuti lapad ajma'u, yaitu lapad absou. Wa huwa bisi ngabaso iraha nya ngabaso urang diajak. Wa absou lan lapad absou wa huwa utawi lapad absou iku minal basoi saking baso tuh sih. Tina lapad baso bisodi almumalati nganggo sod almumalati kang den sungaken saking titik. Almumalati kang den sungaken saking titik. Lamun aya titik naon ngaranna? Walau do ya. Itu ini mah leungitkeun titikna berarti baso. Hayang baso. Wa huwa utawi minal basoi iku al araku keringet. Iku al araku keringet. Sipate keringet al mujtami'u kang dadi kumpul. Al mujtami'u kang dadi kumpul. Oh, berarti yang namanya baso adalah keringet yang kumpul, itu namanya baso. Ya. Al araku keringet, al mujtami'u kang dadi kumpul. Itu ngaranna baso. Oke. Wa pitakidilan iku ing dalam takid, ing dalam naokidi bikulin kelawan lapad bikulin kelawan sekabehane, bikulin kelawan sekabehane min hadi salasati saking iki kang telu apa aja? Yang tiga apa aja? Yang tiga apa aja? Abta'u absou isaratun utawi gawe isarah ila annal muakada maring sak temene lapad kang den taukidi, maring sak temene lapad kang den taukidi iku idazamaat ing dalam nalikane den taukidi apa ajauhu sebagiane muakad, apa ajau sebagiane muakad walam yahtalib lan ora bedani walam yahtalib lan orang bedani minha saking aja apa sayun sewiji-wiji
Itu maksudnya begitu. Wa taqdimun nadimi utawi oleh dinginaken kinadin, maksud tujuan kinadin mendahulukan abta'a ing lapad abta'a, enggak absoa dulu, enggak akta dulu. Abta'a ing lapad abta'a alal absoa ing atase lapad absoa. Setelah akta lapad abda enggak langsung absoa. Apa tujuannya? Mujarotul kala, mujarotun lil kalami, ya iku mujarotun ngelakuaken lil kalamil asli maring omongan kang asal. Wal asau utawi kaul kang leuwih soheh iku al aksu walike, berarti akta'u absa'u abta'u. Itu kalau sebaliknya begitu. Pairuha mangka utawi akhire goir, pairuha mangka utawi akhire goir iku abta'u lapad abta'u. Pairuha mangka utawi lapad goir iku abda'u lapad abda'u. Berarti gimana? Akta'u absa'u baru abta'u. Wal aslu utawi hukum asale iku ifradun nafsi, ndeweaken lapad nafsu anil aini saking lapad ain. Hukum asal sih dibedakan jadi lapad ain dengan nafsu itu. Hukum asalnya menyendirikan lapad nafsu dari lapad ain, beda. Contone utawi contone apa itu? Iku kakaulika ucapan siro ja awis teka sopo jaidun pa jaid nap suhu, betul. Kenapa? Karena irobnya jaidun. Cobalah munjaidan berarti nap sahu. Cobalah munjaidin nap sihi, gitu. Tergantung kalimatnya, tergantung muakadnya. Oke. Ini sedang kita menjelaskan tentang taukid ma'nawi. Wa qad yujma'ulan terkadang den kumpulaken opo bainan nafsi wal aini ing dalam antara lapad nafsi dan aini. Kadang-kadang dipakai lapad nafsun, dipakai lapad ainun juga dipakai. Lakin bisarti takodumi nafsi, tetapi dengan syarat harus mendahulukan lapad nafsu alal aini ing atase ngeriaken lapad ain. Contoh Ja'a wistaka sopo jaidun pak jaid nafsuhu yo awak deweke jaid ainu yo datiahe pak jaid, gitu. Kadang-kadang lapad nafsun dipakai, lapad ain juga dipakai begitu. Tetapi syaratnya harus mendahulukan nafsun, jangan ain dulu, nafsun dulu, gitu. Wa idza akadta lan ing dalam nalikane nauke di sira, wa idza akadta lan ing dalam nauke di sira bikulin kelawan lapad kul. Ya lamun maneh gawe taukid dengan lapad kul, pakul maka ngucap sira. Halo. Lamun urang rek nieun taukid dengan lafad kul, maka ucapan ku anjeun ara jaisal amiri, ara ningali sapa ingsun utawa ngeyakinaken boleh, ara ngeyakinaken sapa ingsun. Maka ada beda dikit. Aro kan ningali, ya. Nadoro juga nih ningali. Bedanya
Kalau aro itu dengan istilah kata ada semacam impian gitulah penguatannya itu. Ya, dengan ada penguatan. Kalau atau dengan hati lah. Ya, dengan hati aro itu. Tetapi kalau nadoro udah sekilas dengan mata aja. Memandang tetapi hanya mata saja. Tetapi kalau aro akan dengan hati. Itu. Ya, tidak hanya sekedar basiro saja, tetapi pandangan hatinya aja ada. Itu bedanya. Makanya ngeyakinaken. Lanjut. Ai alamu tegese ngayakinaken au absara utawa ningali. Alamu weruh au absaru utawa ningali sapa ingsun oleh ningali ne mau jaisal amiri ing bala tentarane ratu. Jaisal amiri ing bala tentarane ratu. Junudahu tentarane amir. Kul, ayo ingin tahu saya ngarokatinya gimana? Kul lalu ya karena aro saya melihat jaisal amir ini sebagai muakad. Taukidnya adalah kullahu. Jaisa terbuat dari idofat, mudhof dan mudhof ilaih, ya, dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Maka lapad kullahu yo sekabehane jais wa jumlatu ta'akhara ingkang ngeri terakhir. Ta'akhara ing loko ing karena lapad ta'akhara di situ menjadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua yang dari lafad aro. Berarti aro itu pengamalannya apa? Aro pengamalannya apa? Menasabkan. Kalau kana pengamalannya apa? Tarpaul isma watan sibul obar. Kalau ina apa? Lah kalau dona apa? Tansibul wal khobaro, menasabkan kepada mubtada nobar. Ini juga berarti akhwatnya dona lapad aro itu kategorinya. Makanya ada maf'ul yang keduanya, ya. Ali aro ingkanat, iya, ingkanat alamiatan dengan catatan merupakan maknawi. Alamiatan bangsa alam. Lanjut wa idza akadta lamun gawe taukid sapa sira bi ajmaina kelawan lapad ajmaina. Awas, berarti ini apa? Jama mudzakar salim, ya, karena cirinya ya ajmaina yo sakabehane. Wa tawabi halan pirang-pirang kang anu teh lapad ajmain pakul mangka ngucap sira. Contoh, tubtu mubang sapa ingsun. Tubtu toab sapa ingsun. Tubtu toab sapa ingsun haulal kaumi ing dalam kiwa tengene kaum. Saya muter-muter samping kiri kanan kaum. Loh, pakai taukid ajmaina yo sekabehane. Itu kalau taukid itu gitu. Jaa wis datang sapa jarin pajaid nafsu yo datia jade. Ini sini juga gitu. Tubtu haulal qaumi ajmaina yo sekabehane. Itu cara memberikan makna taukid. Dikit lagi ya.
matbuatan kang den nut binahwi aktaina sama ajmaina kan diikutkan disamakan ya. Kemudian absoina abtaina ini semua adalah jama mudzakkar salim. Wa hadza utawi kekinawi aktaina iku fil jam'il mudzakkari ing dalam jama mudzakkar salim. Wa taqululan ngucap sira fi jam'il muannasi ing dalam jama muannase. Contoh ja'at wis teka sapa anisau pirang-pirang wong wadon. Lah bentuk ininya gimana? Kalau yang perempuan. Kalau tadi kalau mudzakkar aktaina, absoina, abtaina. Kalau perempuan apa? Ja'at wis teka sapa anisau pirang-pirang wong wadon. Juma'u yo sekabehane wadon. Kutta'u yo sekabehane busau. Busau. Tadi apa artinya busau? Absau apa artinya? Iya. Kalau aktau apa? Lo pode. Itu kan ada aktau. Absau artinya keringat yang kumpul. Abdau artinya leher yang panjang. Tah itu gitu. Ulah poho. Bapak makajian poho ge. Oke. Jadi nanti pakai lapaznya juma'u menunjukkan jama muannats salim. Juma'u, kuta'u, busa'u yang mengikuti wajan pualu, buta'u itu perempuan semuanya. Watakulan ngucap sira pinawil jaisi ing dalam lafaz jaisi. Jaa wis teka sapa al jaisu bala tentara. Aktau yo sekabehane, absau yo, abtau yo gitu. Watakulan ngucap sira pinawil qabilati ing dalam sepaden lafaz qabilah. Qabilah itu penduduk ya, perkampungan atau pedukuhan. Ja'at wis teka apa al qabilatu para penduduk ya. Para penduduk ja'at wis teka sapa al qabilatu para penduduk pedukuhan. Juma'u pakai lafaz juma'u. Kuta'u terus bus sa'u au bas au wala mantahal kalama ala tauqidi almani geus anggeus wala mantaha ing dalam sumangsana ngatogaken ngerampungaken sapa kinadim al kalama ing pembicaraan ala tauqidil manawi ing atase tauqid manawi ahoda maka tumandang pil kalami ing dalam akhoda maka tumandang sapa ki musonib butuh pail. Akhoda maka tumandang sapa ki musonib utawa nadim pil kalami ing dalam guneman ala tauqidil labdi ing atase tauqid labdi. Sudah beres pembahasan tentang tauqid manawi. Kata ki musonib perlu juga membahas tentang tauqid lafdi. Wa in tuakid kilmatan a'adtaha bilabdihan kaulikan taha gitu. Enggak sakitu pembahasan tauqid labdi mah. Batuk. Pakola maka ngendika sapa kinadim. Wa in tuakid lamun gawe naukid sira kilmatan ing sakilmat kilmatan ing kalimat contoh kalimat selesai
Nah, itu satu kalimat. Maka ingat, ada kalam, ada kalim, ada kilmah. Udah dulu dijelaskin bolak-balik bagian balik anggesna. Oke, diingat-ingat kembali. Ada kalam, ada kalim, ada kilmah. Ayeuna rek nyieun taukid tina kilmah. Satu lafad bikasril kapi kelawan den waca kasroh kape wasukunil lami lan den waca sukun lame kilmatan ing kilmah kama kaya oleh keterangan wa kang utaima iku ahadul lughati salah satu pirang-pirang bahasa pihak ing dalam kilmah. Lah bagaimana caranya? Cek ieu keterangan a'addaha makam baleni siro, a'adda makam baleni ngucap siro, baleni ngucap siro ha ing kilmah. A'adda tegese bali akan siro tilkal kalimata ing mengkono kalimat bilabdiha kelawan lafade kalimat. Ya. Wa hadzal qismu utawi iki bagian iku yakunu ana apa qismu ana iku pil ismi ing dalam kalimat isim wal harfi lan kalimat huruf wal fi'li lan kalimat fi'il. Jadi terjadi boleh membuat taukid dengan kilmah karena kilmah itu adalah merupakan salah satu dari kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kalau tadi yang atas nggak boleh. Karena apa? Karena terbuat dari kalam bukan kilmah. Ya. Ingat yang atas? Ka kaulika kaya pengucapan sira. Koma wis ngadeg. Sopo rojulun wong lanang, rojulun yo wong lanang. Nah, mengulangi lapad rojulun. Wasani utawi kaping done kakauli sair. Lala abuhu bihubbi basnatin inna akhadat alayya musiqon wa uhudan. Yang menjadi pembicaraan kakaulika iku kaya pengucapan siro intaha angges geus angges. Nah, intaha yang kedua merupakan pengulangan lafad dari lafad intaha yang pertama. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya kalau mau membuat taukid labdi wa intu akid kilmatan a'addaha bilabdiha dengan cara mengulang kembali dengan lapad itu sendiri seperti ucapan anjeun intaha ngaji nagis anggeus gitu ya. Intaha itu selesai, intaha itu wis menyelesaikan saya al ngajian ing ngaji gitu. At-ta'aluma ing belajar, saya sudah menyelesaikan belajar. Jadi kalau hanya membuat kilmah yaitu dengan intaha. Paham ya? Oke? Paham? Udah. Barangkali demikian pembahasan tentang masalah bab taukid. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang bab badal. Wallahu a'lam Doa.
Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.